行行，我不说了，我不说了，行了吧？ Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa, kita akan melanjutkan Tonghua dari The Young Brewmaster, tepatnya untuk episode terbaru, yaitu episode 26. Sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya. Kita sudah melihat kompetisi yang sedanglah berlangsung, dan Dingji bertemu dengan teman lamanya, yaitu Jianhai. Tetapi sayangnya, pertarungan tersebut haruslah memakan korban jiwa. Dengan begini semua, Rou Feng akhirnya mengetahui kompetisi tempat mereka sedanglah dimata-matai oleh pihak musuh. Dia barulah mendapati satu orang yang bernama Zhu Keyu, sehingga dia pun mencoba untuklah mengawasinya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sedangkan di tempat lain, untuk sang penyihir, entah siapa namanya, dia yang sedang menyamar menjadi Zhu Keyun telah menghajar seluruh pasukannya sendiri. Hal ini membuat Qinlu langsunglah menanyakan mengapa dia menyerang kawannya sendiri. Lantas, dia memperlihatkan wujud aslinya, sehingga untuk Qinlu haruslah melakukan bentrokan kekuatan yang membuat dia langsunglah terpental ke dalam jurang. Sementara itu, untuk kompetisi babak kedua akanlah segera dimulai, di mana 8 peserta ujian tetap memenuhi syarat untuklah ujian akhir. Atau sebut saja, untuk kompetisi ini, yang lulus ujian hanyalah 8 orang saja untuk mencapai kompetisi berikutnya. Jadi, untuk saat ini, mereka haruslah memilih rekan satu tim terlebih dahulu. Satu tim haruslah berisikan 4 orang. Untuk Dongjun, dia mendapatkan tim kura-kura hijau. Sedangkan untuk Zhu Keyun, dia mendapatkan token macan putih. Terlebih, jika mereka lulus ujian untuk saat ini, sudah dipastikan mereka akanlah resmi menjadi murid akademi. Tetapi secara tiba-tiba, Dongjun langsunglah angkat tangan. Apakah dengan memenangkan kompetisi ini juga, dia bisa menjadi murid langsung dari Li Changsheng? Hal ini membuat semua para murid di sana langsunglah marah-marah karena permintaannya terlalu tinggi. Padahal dirinya sama sekali belum lulus ujian. Apalagi untuk semua para murid di akademi ini belum pernah merasakan untuklah diajarkan oleh Li Changsheng. Alhasil, Dongjun pun langsunglah dihina-hina. Dan juga untuk kompetisi langsunglah dimulai. Sesingkatnya, mereka pun tiba di aula Xuanwu. Mereka memasuki sebuah kuil yang begitu sangatlah gelap, yang dimana kuil tersebut ternyata adalah kuil yang sebelumnya mereka bertiga bertemu ya. Ini untuk episode sebelumnya guys. Waduh, kayaknya ada rencana di balik rencana ini. Namun sayangnya, di dalam kuil tersebut tidak ada satupun orang sama sekali, yang membuat mereka semua menjadi begitu ketakutan. Tidak untuk Dongjun, dia malah berteriak terus-terusan serta memakan buah-buahan yang berada di altar sembayang. Hal ini membuat mereka geleng-geleng kepala. Waduh, padahal sakral banget ya. Dan dar, pintu pun langsunglah tertutup yang membuat mereka menjadi sepanik-paniknya. Ditambah juga terdengar suara anak kecil yang menertawakan mereka. Dan keluarlah 2 roh yang berwarna biru serta ungu dengan mengaku kalau mereka berdua adalah bawahan dari Tuan Xuanwu. Mereka pun mencoba untuklah mengganggunya. Walaupun berbagai serangan yang mereka kerahkan sama sekali tidaklah berguna. Justru untuk 2 roh ini bisalah menyerang mereka, yang membuat mereka haruslah melakukan sebuah formasi pertahanan. Dengan begini, mereka sama sekali tidaklah bisa menyerang. Tetapi tetap saja formasi ini dapatlah dihancurkan oleh mereka berdua. Selagi dalam keadaan genting, Dongjun tidak sengaja melihat ada sebuah patung yang sedanglah bergumam serta menggerakkan tangannya. Merasa kalau itu adalah tuannya, dia langsunglah menerjang. Dan benar saja, kedua roh tersebut langsunglah menahan serangannya. Dengan cepat, teman-temannya pun langsunglah membantu, yang membuat kedua roh ini langsunglah menghilang. Tetapi siapa sangka lagi, kalau patung tersebut tiba-tibalah bergerak dan langsunglah menyerang mereka. Waduh, patungnya gede banget pula.
Sedangkan untuk Leng Mesa dan juga Roveng sedanglah membahas tentang kompetisi kedua ini, yang dimana penguji dari Aula Xuanwu itu adalah tuanmu. Jadi, Roveng tidak perlu khawatir, karena untuk tuanmu sudah menjadi guru di akademi mereka selama 10 tahun ini. Tetapi bagi Roveng, dia tetaplah dalam keadaan waspada, karena dari semua orang yang dia kenal, sepertinya ada mata-mata yang sedanglah menyamar. Kemungkinan terbesarnya, tuanmu juga adalah mata-mata yang telah dikerahkan oleh para musuhnya. Selagi mereka berbincang, mereka juga tidaklah sengaja melihat beberapa mayat yang jatuh dari jurang. Hal ini membuat mereka sangatlah yakin memang mata-mata yang memasuki kawasan darinya itu bukanlah satu orang saja, melainkan bisa puluhan ataupun ratusan. Ketika mereka inginlah melihat ataupun memeriksa jasad tersebut, mereka mendapati serangan yang begitu sangatlah banyak. Ternyata selama ini mereka berjalan di formasi jebakan yang membuat mereka langsunglah lari untuklah menghindari ini semua. Lalu keluarlah Zhuge Yun yang siap untuklah menghadapi ketua Roveng. Jadi untuk saat ini kita panggil saja sebagai Zhuge Yun ya. Melihat wujud asli dari Zhuge Yun, dia langsunglah tahu kalau sepertinya Dong Jun dan lainnya dalam masalah besar. Yang ternyata untuk jasad sebelumnya adalah para calon murid yang telah dihabisi. Waduh, kejam juga sih. Kembali kepada Dong Jun, dia langsung berteriak, monster macam apa ini? Sebenarnya teknik apa yang mereka lakukan? Bisa-bisanya sebuah patung bisalah bergerak sendiri. Mereka mengira kalau ini adalah seni iblis. Namun apapun yang terjadi, mereka haruslah tetap berhadapan dengan patung tersebut. Sehingga mereka pun langsunglah bekerja sama untuklah melumpuhkannya. Tetapi apa daya, berbagai serangan dari mereka sama sekali tidaklah berdampak. Karena patung ini terbuat dari batu ataupun logam, sama sekali tidaklah bisa ditebas. Bahkan Dong Jun yang sangatlah mengide mencoba untuklah melompat ke atas, tetapi langsunglah ditangkap. Bahkan dia juga langsunglah dilempar. Beruntung saja dia berhasillah diselamatkan. Secara kebetulan mereka ini membawa Dingzi, di mana Dingzi adalah pendekar pedang berat. Jadi hanya dialah satu-satunya orang yang bisalah menebas patung tersebut. Dan benar saja, sekali tebas patung itu pun langsunglah hancur. Setelahnya, mereka semua pun langsung main tatap menatap. Apakah ujiannya hanya segini saja? Namun perkiraan mereka telah salah besar, yang dimana mereka mengira semua ini telah selesai dan berniat untuklah pergi dari sana. Akan tetapi patung tersebut kembali bangkit. Bahkan wujudnya benar-benar begitu sangatlah berbeda dari sebelumnya. Untuk Dingzi, dia merasa ada yang begitu aneh. Terlebih juga, mengapa utusan Wuzhou sama sekali belum muncul di keadaan seperti ini? Karena dia juga sebagai mata-mata, guys. Sayangnya, patung tersebut langsunglah menggeprek dua dari mereka. Kini yang tersisa hanyalah Dong Jun dan juga Dingzi. Di sini, Dingzi barulah menyadari, sepertinya ini ada yang aneh dalam ujian. Dia meminta kepada Dong Jun untuklah pergi dari sini, karena ada seseorang yang inginlah dia meninggal dunia. Mendengar pernyataan tersebut, dia pun langsunglah menatap mata dari patung tersebut, yang membuat dirinya pun langsunglah memasuki sebuah dimensi ilusi, yang dimana ilusi ini terus akanlah menjatuhkan mentalnya dengan cara menyalakan karena teman-temannya terluka parah. Semua ini gara-garanya. Ditambah masa lalunya langsunglah dilimpahkan kepadanya. Contohnya seperti kematian gurunya juga gara-gara dia. Beruntung saja teman-temannya pun mencoba untuklah menyadarkannya dengan mengucapkan, jangan pernah dengarkan semua kata-kata negatif ini. Terlebih, bukankah dia mempunyai sebuah impian yang begitu sangatlah tinggi, yaitu menjadi orang paling terbaik di dunia ini. Jika dia terkena ilusi seperti ini saja dan benar-benar membuat dirinya frustasi, dia sama sekali bukanlah seorang pendekar pedang ataupun seorang kultivator. Jadi bagaimana bisa dia melindungi keluarga dan temannya jika terkena ilusi seperti ini? Dingzi berharap kepadanya kalau keinginan dia menjadi orang terbaik dunia itu bukanlah sebuah ucapan yang hanya keluar dari mulutnya.
Dan janganlah pernah membuat semua orang meremehkan dirinya. Beruntung saja Dongjun berhasillah diselamatkan. Dan dia pun berhasil untuklah keluar dari ilusi tersebut, sembari menyerang beberapa serangan yang membuat patung tersebut langsunglah terjungkal balik. Waduh, dan dia bangkit kembali sembari menatap mata patung tersebut. Awalnya, Dingxi sangatlah khawatir kalau dia akanlah terkena lagi. Dongjun memberitahunya tidak perlu khawatir, karena dia tidak akanlah terkena ilusi untuk kedua kalinya. Sebab dia tahu untuk jalan dia yang sebenarnya. Waduh. Lalu, Dongjun mengeluarkan teknik terbarunya, yaitu fase langit tanpa batas. Begitu juga dengan si patung tersebut mencoba untuklah mengerahkan kemampuan penuhnya, yang membuat mereka berdua langsunglah melakukan adu bentrok. Pada awalnya, bentrokan ini hampir saja dimenangkan oleh si patung. Tetapi, Dongjun menambahkan daya serangannya dengan mengeluarkan beberapa ekor naga. Hal ini membuat si patung tersebut benar-benar sangatlah kewalahan dan kemenangan pun dapat dipegang olehnya. Sehingga terjadinya ledakan spiritual yang begitu sangatlah besar. Dampak dari bentrokan tersebut juga membuat beberapa bangunan di sana benar-benar hancur total. Waduh, calon-calon diomelin apa kagak ya? Tetapi kita haruslah bersambung untuk episode kali ini. Menurut Mimin, untuk episode ini benar-benar begitu sangatlah seru ya. Ya, walaupun pertarungannya di akhir-akhir sih. Jadi sedikit spoiler untuk part berikutnya, untuk keadaan Rofeng ternyata benar-benar sekarat. Dia dapat dikalahkan oleh penyihir dari Zhuge Yun. Dan juga untuk beberapa mata-mata telah memasuki kekaisaran, di mana mereka telah menghabisi para penjaga dan menyamar menjadi para penjaga, guys. Waduh, sebetulnya mata-matanya ini sangatlah banyak ya, bisa ada ratusan. Yang dimana mata-mata ini inginlah mencoba menginvasi tempat mereka. Pertama dari ujian, akademi, barulah kekaisaran, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 行，我不说了，行了吧？